Sobat SMP, selamat datang di CDR Dialog Sobat SMP. Bincang edukasi, berbagi informasi. Senang sekali dapat berjumpa bersama saya Sahna Bilat sebagai host pada kali ini dalam episode perdana kami ataupun episode pertama kami dengan tema yang sangat amat hangat diperbincangkan di tengah-tengah orang tua murid, yaitu terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau yang biasa kita sebut dengan PPDB tahun 2021. Dan untuk mengupas informasi terkait PPDB ini, kita juga sudah mengundang salah satu narasumber terkait dengan aturan pelaksanaan PPDB tahun ini. Namun sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk melepas masker. Karena sesuai dengan protokol COVID-19, jarak antara saya dengan narasumber sudah cukup jauh, yaitu sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan begitu pula untuk ruangannya sudah kita sanitasi. Sesuai dengan protokol COVID-19, kami sudah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari yang cerah ini. Ada Ibu Maulani Mega Hapsari atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Mega. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak Nana. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin wajah dari Ibu Mega ini sudah tidak asing lagi ya, karena beliau merupakan koordinator bidang peserta didik Direktorat Sekolah Menengah Pertama, seperti itu ya Ibu ya. Iya betul. Ibu bagaimana nih Bu? Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan topik yang sangat amat hangat pada pagi hari ini, bagaimana tadi perjalanannya, mungkin macet kah atau bagaimana? Wah, lumayan nih perjalanannya tadi pagi, lumayan padat ya arus lalu lintasnya. Mungkin karena sekarang udah banyak orang yang ke kantor. Betul. Ya. Kalau dulu kami di direktorat, khususnya di Direktorat Sekolah Menengah Pertama, itu seminggu masuk 2 kali. Nah, sekarang kita udah masuk 3 kali ya. Tapi kalau teman-teman koordinator bisa saja masuk tiap hari. Nah, jadi saya rasa mungkin di kantor-kantor juga udah pada mulai aktif nih. Oh, pantesan jadinya agak padat lalu lintasnya seperti itu. Betul. Ya Bu ya. Wah, kalau itu kan terkait dengan pekerjaan ya Bu ya. Nah, pas banget nih dengan tema kita kali ini, yaitu PPDB gitu kan. Karena sebentar lagi juga kita tahu akan ada penerimaan mahasiswa baru atau murid-murid baru seperti itu, baik itu mahasiswa ataupun murid seperti itu ya Bu ya. Untuk PPDB ini. Ya. Nah, untuk yang terkait dengan PPDB ini khususnya kita akan membahas tentang SMP. Seperti itu Bu. Ya, karena kita di Direktorat SMP ya Kak Nana ya. Betul sekali Ibu. Dan berarti kan kesini-sini juga kita akan mengetahui nih, oh ternyata akan semakin padat ataukah nantinya PPDB ini akan berjalan seperti biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ataukah tidak. Mungkin kita akan membahas seperti itu ya Bu ya. Ya, kita kupas tuntas pokoknya Kak Nana. Siap kalau seperti itu. Nah, mungkin untuk para sobat di rumah yang ingin mengetahui tentang PPDB di tahun 2021 ini, kita bisa mengupas tuntasnya saat ini. Namun sebelumnya kita akan memberitahu terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan PPDB tersebut. Mungkin Ibu Mega bisa menjelaskan sedikit Bu tentang PPDB itu sendiri, apa sih Bu sebenarnya. Dan mungkin masih banyak orang tua di luar sana yang belum mengetahui tentang arti PPDB ini sendiri ataupun mungkin dasar hukumnya serta tujuannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Silahkan Bu. Ya, jadi terima kasih Kak Nana. Dan sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang mungkin mengikuti podcast kita hari ini, dan juga mungkin adik-adik. Selamat pagi menjelang siang. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Nana, pada hari ini kita akan mencoba mengupas tuntas terkait dengan PPDB. Nah, PPDB itu sendiri adalah singkatan dari penerimaan peserta didik baru ya. Dan untuk tahun 2021 ini kita ada namanya Permendikbud nomor 1 tahun 2001 yang mengupas tentang PPDB itu sendiri. Dan PPDB itu sebenarnya adalah hal yang sudah dilakukan tiap tahun karena pada saat kita akan mendaftarkan anak kita, saudara tahun kita. Ajaran baru. Betul, tahun ya, ajaran baru maksudnya ya, bukan tahun baru ya, tahun ajaran baru. Nah, itu adalah sesuatu hal yang rutin dilakukan. Cuman kalau dulu itu kan mungkin aturan mainnya itu berbeda ya.
masing-masing daerah dan seterusnya. Nah sekarang ini semenjak 4 tahun terakhir ya, dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai dengan sekarang 2021, kita ada PPDB yang dibikin secara legal dalam bentuk Permendikbud, dan diharapkan nantinya semua pemerintah daerah mengikuti apa yang sudah tertulis di Permendikbud kita itu. Nah tentunya akan banyak pro dan kontra juga kan Nana ya, karena memang ada perubahan-perubahan yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan akan terjadi. Nah karena selama ini kita ada dong namanya sekolah favorit. Betul dulu ya. sekali. Kalau di Jakarta itu mungkin kita ada SMA 8, SMA 70 ya di Jakarta Selatan, atau SMA 6, 28 betul, dan seterusnya. Nah, dengan adanya PBDB berbasiskan zonasi ya yang sekarang ini, kita ingin supaya memberikan pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu, layak dan merata untuk seluruh peserta didik ya. Karena pendidikan itu seperti kita ketahui bersama-sama ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 itu disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia itu berhak untuk memperoleh pendidikan. Dan di pasal 31, pasal yang sama di ayat 2-nya Kak Nana, disebutkan bahwasanya tugas dari pemerintah itu adalah memberikan pendidikan ya, minimal mereka harus mengenyam pendidikan dasar ya, warga negara kita itu minimal harus mengenyam pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah. Baik. Nah, di situ ada peranan pemerintah untuk membantu peserta didik, utamanya jangan sampai tidak ada yang bersekolah. Jadi wajib sekolah. Betul. Seperti itu ya Bu Imangga. Jadi semuanya itu wajib untuk bersekolah dan wajib untuk memperoleh layanan pendidikan dasar. Nah itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk memprovide atau menyediakan. Nah dalam perjalanan waktu, karena ada sekolah-sekolah yang menjadi dalam tanda kutip bertitel sekolah elit atau mungkin sekolah favorit ya, seperti itu ya Kak Nana ya. Dan setelah kita lihat-lihat juga ternyata anak-anak yang bersekolah di sekolah itu, terutama ini ya yang favorit negeri ya, itu adalah anak-anak yang sebenarnya dari keluarga mampu Kak Nana, ya kan? Iya, betul. Nah, padahal sekali lagi semua warga negara Indonesia itu berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Seperti itu. Dan tidak membeda-bedakan baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosialnya. Tapi yang terjadi justru kita lewat dana BOS ya, bantuan operasional sekolah, itu justru selalu mensupport anak-anak yang mampu notabene-nya secara ekonomi. Padahal kan sebenarnya kita harus membuat semua anak itu sama, memperoleh pendidikan yang kualitasnya sama. Berarti bisa dikatakan ini untuk sasaran yang tepat, maka dari itu ada peraturan Permendikbud nomor 1 ini, seperti itu Bu? Betul. Tapi ya namanya juga masih berproses ya Kak Nana ya. Jadi mungkin wajar lah kalau misalnya ada pertanyaan atau masih ada pro dan kontra di lapangan, itu suatu hal yang wajar sebenarnya. Baik, kalau seperti itu berarti mungkin untuk PPDB sendiri sebenarnya orang tua itu sudah mengetahui karena itu siklusnya berulang setiap tahunnya seperti itu ya Bu ya. Baik. Tapi mungkin yang menjadi perbedaan di sini karena adanya tadi yang terbaru yaitu zonasi. Dan mungkin Bu di sini banyak sekali ya Bu, karena tadi kan Ibu juga udah sempat bilang bahwa sekarang nih kita nih ada yang disebut dengan zonasi, karena untuk terkait dengan undang-undang tadi bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu. Nah, untuk pendidikan seperti yang zonasi tadi Bu, yang tadi Ibu sebutkan, bahkan banyak sekali nih Bu untuk orang tua murid gitu ya Bu, ataupun anak-anak muridnya sendiri yang merasa aduh kayaknya ini diskriminasi deh, kayaknya nggak adil deh, soalnya aku biasanya nem segini gitu ya Bu ya, bisa mendapatkan sekolah di
A seperti itu misalnya Bu. Ya. Tapi terkait dengan zonasi, aku misal rumah aku di timur nih, jadi maka dari itu aku harus sekolah yang dekat-dekat sini. Nah itu gimana tuh Bu untuk menanggapi hal-hal seperti itu? Ya, nanti memang secara pelan-pelan itu Kak Nana harus ada pemahaman dari konteks terutama mungkin orang tua ya yang mungkin merasa sangat kaget mungkin ya, merasa terimbas oleh kebijakan ini. Tapi sekali lagi memang ini adalah proses yang berjalan. Nanti tentunya anak-anak juga akan lebih merasa nyaman apabila mereka bisa sekolah di dekat istilahnya rumahnya atau tempat tinggalnya. Baik. Karena anak-anak itu memang jangan dijejalin saja secara akademik, tetapi juga mereka ada hal-hal non akademik yang mungkin mereka juga bisa nanti berpartisipasi. Kalau selama ini mungkin karena jarak dari rumah ke sekolah misalnya jauh misalnya, jadi dia harus berangkat habis subuh ya kan, terus mungkin balik lagi sampai ke rumah itu maghrib, jadi kayak orang ngantor gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kita juga merampas hak mereka untuk memperoleh istilahnya kesenangan dalam tanda kutip, misalnya mereka bisa menyalurkan energinya tuh hal yang positif di kegiatan ekstrakurikuler lainnya katakanlah. Atau mereka misalnya mempunyai kelebihan atau kemampuan atau interest misalnya di bidang seni atau apa, mereka mempunyai waktu yang lebih untuk bisa memaksimalkan itu. Jadi bukan hanya habis waktunya itu di jalan. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu yang menjadi perhatian kita. Jadi untuk zonasi ini tentu saja mungkin banyak orang tua yang mungkin masih kontra ya, karena kan itu kan sekolah favorit, kenapa anak saya masuk sekolah ini, tetapi lama-lama sekolah favorit itu kan tidak akan ada, ya kan? Karena semuanya akan sama. Nah, dan selama ini kalau di sekolah favorit nih, mohon maaf, Bapak Ibu gurunya mungkin effortnya nggak terlalu besar karena yang input yang masuk itu juga anaknya udah bagus-bagus, betul, seperti itu ya Bu ya. Betul, dan orang tuanya bisa memfasilitasi. Jadi ada les-les di luar dan seterusnya. Nah, mungkin ya ada yang di sekolah pinggiran itu gurunya lebih bagus sebenarnya karena anak yang masuk itu misalnya anak yang biasa, tapi waktu keluar dari situ menjadi anak yang luar biasa. Nah, itu tentunya juga supaya kita ingin dari tenaga pendidik dan kependidikan itu mempunyai istilahnya kompetensi yang sama pada akhirnya. Nah, dan itu memang butuh proses kan. Nah, tetapi insya Allah nanti dengan adanya sekolah yang semuanya sama, tidak ada sekolah favorit, nah ini kesenjangan itu juga akan hilang ya, akan berkurang begitu. Oke, kalau seperti itu dari cerita tadi mungkin Ibu Mega jelaskan dan juga paparan tadi Bu Mega ya, saya jadi teringat Bu pas saya lagi SMP gitu. Kan iya nih, sekolah favorit ya. Iya, sekolah favorit dulu. Waktu itu saya di SMP Negeri 7. Waktu itu salah satu SMP yang favorit juga Bu. Nah, kalau misalnya dari tadi pemaparan Ibu dan juga memperhatikan dari PPDB dan juga Permendikbud nomor 1, saya juga jadi teringat sih Bu, benar juga ada benarnya. Karena kalau misalnya saya ekskul atau apa, itu pasti pulang maghrib karena kan rumah lumayan jauh gitu ya Bu ya. Dan harus naik jemputan seperti itu. Tapi dari penjelasannya Ibu Mega sendiri, mungkin juga di sini orang tua dan juga sobat-sobat semua bisa mengetahui bahwa di sini kita ingin pemerataan sekolah seperti itu ya Bu ya, berarti ya. Untuk poinnya adalah pemerataan sekolah agar ini nggak cuma di sekolah ini aja yang ada anak pintar, tapi untuk di sekolah-sekolah seperti ini juga akan banyak anak-anak pintar dan itu semua rata seperti itu Bu, kurang lebih. Betul. Jadi kita tidak hanya ingin supaya nantinya tuh anak itu istilahnya mempunyai potensi atau kemampuan secara akademiknya aja ya kan Nana ya, tetapi kan mereka juga harus mempunyai kompetensi non akademik nantinya. Kalau selama ini kan mungkin kita fokus sekolah favorit karena nih sekolah nantinya setelah lulus dari sekolah A saya bisa masuk di universitas favorit, universitas negeri mana. Nah, itu sebenarnya tidak salah juga, tetapi bukan hanya lulusan dari sekolah itu saja yang sebenarnya punya hak anaknya untuk meneruskan ke sekolah atau ke jenjang lebih atas yang favorit, tetapi semuanya itu sebenarnya
berhak. Cuman kesempatannya nggak pernah ada. Nah ini sekarang kita memberikan kesempatan yang sama untuk semuanya. Dan mungkin saya sedikit menjelaskan ya Kak Nana ya. Jadi kita ada 4 sistem untuk pembagiannya. Yang pertama berdasarkan sistem zonasi yang tadi saya sampaikan. Tetapi selain zonasi kita juga ada namanya afirmasi. Terus kita ada juga namanya perpindahan orang tua. Dan yang terakhir adalah berdasarkan prestasi. Nah untuk sistem zonasi itu minimal adalah 50% ya. Minimal 50%. Nah 50% itu berarti kalau minimal boleh dong ya Kak Nana lebih ya kan. Nah kalau afirmasi itu minimal 15%. Jadi afirmasi itu adalah untuk golongan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi secara ekonomi mereka tidak mampu, mereka bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu ya. Atau mungkin mereka punya kartu Indonesia Pintar barangkali atau kartu Jakarta Pintar. Nah itu masuk di afirmasi yang minimal 15% ya. Termasuk yang disabilitas tidak Bu? Betul, yang disabilitas untuk tahun ini sekarang masuk di afirmasi. Nah terus kita juga ada yang namanya perpindahan orang tua. Nah itu maksimal 5% Kak Nana. Itu maksimal bukan minimal ya. 5%. Berarti ini harus dicatat baik-baik untuk kuotanya nih. Betul. Ya Sobat SMP. Ya itu maksimal 5%. Nah terus yang satu lagi yang terakhir adalah prestasi. Nah prestasi itu adalah sisa kuota. Jadi ini nominalnya atau mungkin persentasenya bentuknya tentatif, tergantung ada sisanya berapa. Kota di sekolah tersebut seperti itu ya. Betul. Dan ini pun nantinya kalau misalnya ada contoh kasus misalnya perpindahan orang tua di sekolah itu udah lebih dari 5% yang mendaftar. Nah itu nanti bisa diseleksi misalnya berdasarkan usia, yang usianya paling tua misalnya yang udah lahir duluan lah ya, mereka bisa masuk ya, ada prioritas. Kalau ternyata tanggal lahirnya sama gimana nih? Nah bisa saja nanti pakai unsur kedekatan dengan sekolah. Berdasarkan seleksi jaraknya. Nah, itu nanti bisa dilakukan karena tidak bisa saja kemungkinan itu terjadi juga di lapangan Kak Nana. Betul. Ya. Karena banyak juga ya Bu ya yang anak-anaknya itu ternyata hari ulang tahunnya sama seperti itu. Cuman beda jam mungkin. Harus ditambah ya jam berapa. Baru ditambah jam berapa seperti itu ya Bu Mega ya. Wah, semakin menarik berarti ya Bu ya. Berarti nanti di sini kita nggak cuma membahas tentang sistem zonasi nih untuk Sobat SMP, tapi juga kita akan membahas 3 yang tadi telah disebutkan oleh Ibu Mega. Namun sebelumnya nih Bu Mega, sebelum kita masuk ke yang afirmasi, saya nih sedikit penasaran gitu ya Bu Mega ya. Tadi kan kita sempat jalan-jalan di Jakarta. Boleh dong kita jalan-jalan keluar Jakarta sedikit ya? Boleh banget. Boleh banget ya. Untuk sekolah-sekolah yang ada di luar Jakarta Bu, mungkin seperti di daerah-daerah terpencil atau bagaimana, untuk sistemnya kan masih sama ya Ibu ya dengan adanya zonasi ini. Berarti kan ini kan diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia seperti itu, betul ya Bu ya? Sebenarnya ada perkecualian juga Kak Nana. Jadi sistem zonasi ini ya Bapak Ibu dan adik-adik tidak diterapkan misalnya kepada sekolah yang ada kebutuhan atau pelayanan khususnya ya. Terus tidak juga diterapkan ke sekolah yang ada di daerah terpencil, terluar, terisolir yang memang jumlah anaknya tidak banyak Kak Nana. Nah itu tidak diterapkan. Dan juga sekolah ini tidak diterapkan kepada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Itu nggak mungkin diterapkan juga. Jadi memang ada pengecualiannya ya. Baik, berarti sudah terjawab nih ya untuk sobat-sobat SMP yang mungkin ada di luar wilayah DKI Jakarta ataupun di wilayah-wilayah yang mungkin terpencil, dan juga memang gini nih Bu Mega dan juga Kak Nana, kita nih ada sekolahnya ini doang, masa kita harus ke sekolah lain? Betul. Ternyata tidak seperti itu. Ada pengecualian. Betul, ada pengecualiannya. Baik. Dan yang paling menarik nih Bu Mega, dari sistem zonasi ini banyak banget nih orang-orang yang bilang kayaknya ini
sering terjadi kecurangan deh, kayak sistem zonasi ini surat keterangan domisilinya suka disalahgunakan gitu Bu. Karena kan tadi kan kita ngomongin soal yang bagus-bagusnya gitu ya Bu Mega ya. Mungkin kan dari setiap kebijakan pasti ada juga yang pro dan kontra seperti yang Ibu Mega tadi jelaskan di awal. Nah mungkin ini termasuk yang kontra seperti itu ya. Ini kayaknya KTP-nya mana, masuk sekolahnya mana gitu Bu. Bagaimana tuh Bu untuk cara menanggapi hal-hal seperti itu? Kita harus ada surat keterangan KK ya, kartu keluarga. Kalau enggak surat keterangan domisili waktu itu 6 bulan Kak Nana. Kalau tanpa surat nampaknya susah. Berarti harus tetap ada, itu salah satu poin pentingnya. Betul, harus ada surat perpindahan atau semacam ya pernyataan dari kantornya ya, atau dari instansinya bahwa si A ini pindah ke sini karena pekerjaannya di sini sekarang gitu misalnya, tetap harus dilampirkan.